Kita masuk ke soal-soal latihannya atau tamarin, latihan-latihan. Untuk at-tamrinul awal, latihan yang pertama, pertanyaannya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, di sini ada sekitar 6 pertanyaan. Ya, dan 6 pertanyaan ini merujuk kepada teks bacaan. Sehingga penting untuk memahami daripada isi teks percakapan tersebut. Baik, pertama yaitu misalkan di sini ada sebuah pertanyaan, min aina Hashim? Dari mana Hashim? Ya, di sini kita lihat dalam teks percakapan. Ya, di situ bahasanya Hashim berasal dari India, maka dijawab Hashim minal Hind. Hashim dari India. Ya. Dan silakan untuk dijawab ya dari soal yang kedua, ketiga sampai dengan keenam. Ya. Baik, kita pindah ke soal latihan yang kedua, at-tamrinu tsani. Ya, di sini perintahnya adalah do' hadihil alamah, perhatikan dalam kitab, yaitu tanda checklist. Letakkanlah tanda ini, yaitu checklist, tanda soh, benar. Amamal jumali sohiha, di depan kalimat yang benar. Wahadil alamah, dan tanda ini, yaitu tanda silang, amamal jumali lati laisat sohihatan, di depan kalimat yang salah. Baik, di sini ada 2 pilihan ya, dari nomor 1 alif dan ba. Ya, ini juga merujuk kepada teks percakapan. Perhatikan untuk nomor pertama sebagai contoh, misalkan ada kata alif Hashimun talibun kaslan. Kemudian yang ba Hashimun talibun mujtahidun. Baik. Di sini kita lihat yang sesuai teks bagaimana si Hashim, apakah kaslan atau mujtahid? Misalkan mujtahid, berarti yang kita kasih tanda checklist di depan yang ba. Nah, berarti secara otomatis untuk yang alif itu yang kita kasih tanda silang. Ya, ini mudah. Yang penting memahami teks percakapan, insya Allah bisa menjawab untuk soal latihan yang kedua ini. Baik, kita masuk ke at-tamrinu tsalis, latihan yang ketiga. Ya, di sini perintahnya atau maaf, di sini tertulis ta'ammal mayali. Perhatikan. Baik, kita disuruh memperhatikan penjelasan berikut. Ya, kita diminta untuk memperhatikan penjelasan berikut. Ya, ini sebagaimana yang tadi saya jelaskan pada pembahasan poin-poin penting. Ya, di sini mengingatkan kembali inna itu merupakan harfu nasbin, yaitu sebuah huruf yang menjadikan mubtada itu menjadi dibaca fathah atau menggantikannya, sedangkan khobarnya tetap rafa. Ya, di sini untuk yang ketiga ini kita diminta untuk memperhatikan agar tahu ya bagaimana ketika inna itu masuk ke dalam domair, yaitu kata-kata ganti. Ya, misalkan inna plus huwa menjadi innahu, inna plus hiya menjadi innaha, inna plus anta jadi innaka, inna plus anti menjadi innaki, inna plus ana menjadi innani atau ini. Ya, jadi bisa 2, innani atau ini. Inna plus hum menjadi innahum. Ya, artinya sesungguhnya mereka. Ya, inna plus hunna menjadi innahunna. Ya, sesungguhnya mereka untuk perempuan. Inna plus antum menjadi innakum. Inna plus antuna menjadi innakunna. Inna plus nahnu menjadi innana atau inna. Ya, di sini ditasydid. Ya, menunjukkan ada 2 nun ya di situ. Baik, itu apabila inna masuk ke dalam domir. Ya, perubahannya seperti itu. Silakan untuk dihafal. Ya, baik. Kita masuk ke at-tamrinu rabi, latihan keempat. Ya, perintahnya adalah adkhil inna 'alal jumalil atiyah. Adkhil, masukkanlah inna ke dalam kalimat-kalimat berikut. Baik, di sini nomor 1 huwa tajirun.
Ya, berarti kita diminta untuk memasukkan inna di depan huwa, maka menjadi innahu tajirun. Ya, untuk nomor 1. Ana talibun, maka menjadi inni talibun atau innani talibun. Ya, nomor 3. Hum minal yabani, maka kita masukkan inna menjadi innahum minal yabani. Nomor 4, misalkan antum adzkiya'u, maka ketika dimasukkan inna menjadi innakum adzkiya'u. Ya, sesungguhnya kalian itu orang-orang yang pintar atau cerdas. Ya, seperti itu. Silakan untuk selanjutnya ya, latihan di rumah masing-masing nomor 5 sampai dengan 10. Ya. Baik, kita masuk ke yang kelima. Di sini di dalam latihan yang kelima tertulis Iqra'il amsilatal atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut. Baik, di sini ada 3 contoh, akan saya bacakan masing-masing. Ya, al-mudarisu jadidun. Ya, di sini kemudian kata di samping atau kalimat di samping al-mudarisu jadidun adalah innal mudarisa jadidun. Ya, ini adalah pembahasan daripada inna ketika masuk isim dohir. Perhatikan, yang asalnya al-mudarisu jadidun, mubtada khobar. Ya, al-mudarisu sebagai mubtada, jadidun sebagai khobar. Maka ketika dimasuk inna menjadi innal mudarisa jadidun. Ya, jadi untuk mubtadanya berubah harokatnya menjadi apa? Fathah, dan kedudukannya yang awalnya mubtada berubah menjadi isim inna. Sedangkan jadidun di situ menjadi khabar inna. Baik, nomor 2. Fatimatu tabibatun. Ya, kita masukkan inna menjadi inna Fatimata tabibatun. Sungguh Fatimah adalah seorang dokter. Perhatikan kata inna Fatimata. Ya, kata Fatimata berubah harokatnya menjadi apa? Fathah. Ya, di situ Fatimah sebagai isim inna. Sedangkan tabibatun sebagai khabar inna. Baik. Yang ketiga yaitu hamidun mutazawwijun. Hamid beristri. Ya. Kita masukkan inna menjadi inna hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid telah beristri. Ya. Baik. Mudah ya insyaallah untuk inna. Kalau untuk masuk dhamir sudah ada contohnya masing-masing. Kemudian sekarang masuk yang zahir juga sudah ada contohnya, sehingga insya Allah sangat mudah sekali untuk dipahami. Ya, semoga dimudahkan. Baik, kita masuk ke latihan yang ke-6. Ya, di sini latihan yang ke-6 yaitu kita diminta untuk adkhil inna alal jumalil atiyah watbit awakhiral kalimati. Ya, masukkanlah inna alal jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut. Watbit awakhiral kalimati, dan harokatilah harokat akhir pada setiap katanya. Ya, di situ kita diminta untuk memasukkan inna kemudian mengharokati akhir dari setiap kata tersebut. Baik. Ya, untuk nomor 1 misalkan kita masukkan inna menjadi yang asalnya ad-darsu so'bun menjadi innad darsa so'bun. Ya, sesungguhnya pelajaran itu sulit. Ya, atau nomor 2 misalkan as-sayyaratu jamilatun. Kita masukkan inna menjadi innas sayyarata jamilatun. Ya, seperti itu. Ya, mudah sekali ya insyaallah. Jadi latihan untuk menerapkan inna pada jumlah ya atau pada isim yang dhahir. Baik. Saya rasa untuk latihannya kita cukupkan dulu untuk sampai yang ke-6 ya. Agar tidak kepanjangan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua untuk senantiasa belajar ya. Belajar dengan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Ya, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.